Halo lur, balik maneh bersama channel Breaklip. Seperti biasa, sebelum masuk alur cerita filmnya, Mas Bray mengucapkan terima kasih banyak ke semuanya yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan rezeki sing wakeh. Ben ora ketinggalan karo cerita liyane, ojo lali diklik tombol sukepe. Wis ora usah kakek ngomong, langsung wae neng cerit. Cerita dilekasi dengan perjalanan Kevin bersama putrinya yang bernama Mai, seorang gadis yang cantik dan pendiam. Mereka sedang menuju ke sebuah rumah dinas milik keluarga Kevin. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang pria yang menjelaskan tentang rumah tersebut. Kevin kemudian diberitahu bahwa rumah itu sudah berdiri sejak 200 tahun yang lalu. พี่มิตรครับ เดี๋ยวผมเอาของที่พี่ขนมาเนี่ย Semua barang di dalamnya sudah dipindahkan oleh pemilik sebelumnya tanpa penjelasan yang jelas. Di tempat itu juga ada aturan yang tidak biasa. Penghuni tidak diperbolehkan membuang barang sembarangan. อาจจะดูหลวมๆหน่อยนะครับ ยังไงให้ช่างที่โรงงานมาทำให้ก็ได้ แต่ว่า Ia semakin bingung karena hampir di setiap pintu terpasang simbol dan jimat-jimat. Ia juga diingatkan agar tidak membiarkan anjing atau hewan peliharaan lainnya berkeliaran bebas di sekitaran rumah. Lingkungan tersebut memang mayoritas beragama Islam. Tak lama setelah pria itu pergi, Kevin mulai membereskan barang-barangnya. Namun ia merasa tidak nyaman dengan jimat-jimat yang menempel di dinding dan pintu. Perasaan anehnya semakin bertambah ketika ia melihat seorang pria misterius masuk ke halaman rumahnya. Keesokan paginya, saat waktu subuh, Kevin yang bukan muslim terbangun karena suara azan. Ia merasa masih terlalu pagi dan memutuskan untuk kembali tidur. Namun tanpa disadari, bayangan hitam yang aneh muncul di dalam kamarnya. Saat jam 7 pagi, Kevin meminta Mai berangkat sekolah sendiri karena ia mendapatkan tugas mendadak dari kantor. ต้องรีบออกไปทำงานก่อนรีบไปเองได้ใช่ไหม Di perjalanan, Mai sempat mampir ke sebuah kedai dan bertemu seorang gadis muslim yang ternyata satu sekolah dengannya. Gadis itu mengajaknya berangkat bersama. Di tengah perjalanan, ia menjelaskan bahwa wilayah tersebut mayoritas muslim, tetapi tetap menjunjung tinggi toleransi antar agama. Mendengar itu, Mai yang sebelumnya sempat merasa canggung akhirnya sedikit lega. ก็ไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกัน Sementara itu di tempat kerja, Kevin diberitahu oleh atasannya bahwa ada karyawan baru yang akan menjadi bawahannya bernama Jejen. Kevin terkejut karena pria misterius yang ia lihat di rumah kemarin ternyata bekerja di tempat yang sama. Sepulangnya kerja, Kevin mendapati anjing peliharaannya mati secara tidak wajar. Ia mengira hewan itu dibiarkan keluar rumah, tetapi Mai merasa tidak pernah melepaskannya. Perasaan curiga mulai tumbuh di pikirannya. Tak lama kemudian, seorang warga bernama Sodik datang dan mengajak Kevin ke kuburan untuk melakukan sebuah ritual sederhana. Kevin yang penasaran bertanya apakah warga sekitar tidak menyukai dirinya. Sodik menjelaskan bahwa selama mereka tidak meresahkan warga, tidak akan ada masalah. Sebelum pergi, Sodik juga berpesan agar Kevin sering berdoa supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun setibanya di rumah, Kevin justru membuang benda pemberian Sodik. Ia malah semakin curiga bahwa warga sekitar tidak menyukainya dan mungkin telah meracuni anjing peliharaannya. Keesokan paginya, Kevin kembali terbangun oleh suara azan subuh. Hari itu ia memutuskan mengantar Mai ke sekolah. ถ้างั้นทำไมไม่เห็นดีขึ้นเลยอ่ะ ก็เห็นขี้หงุดหงิดเหมือนเดิมอ่ะ
Saat mampir di kedai, seseorang memberitahunya bahwa rumah yang ia tempati berdiri di atas tanah yang terkutuk. Itulah sebabnya anjingnya mati secara tidak wajar. Kevin yang sudah dipenuhi amarah langsung menuduh Jejen sebagai pelakunya. Ia mengamuk dan menuduh tanpa bukti. Di tengah pertikaian itu, Sodiq kembali muncul dan memintanya untuk tenang serta tidak menuduh sembarangan tanpa bukti yang jelas. ข้าไม่ได้เล่าให้เองฟังไอ้ฮิม Sepulangnya kerja, Kevin kembali dibuat heran. Rumahnya terlihat gelap dan terasa berbeda dari biasanya. Mei juga belum pulang sekolah, padahal hari sudah mulai petang. Dengan perasaan yang tidak enak, Kevin masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar. Namun saat itulah ia mendengar suara-suara aneh di lantai 2. Keesokan harinya, Mei memberikan obat resep dokter yang sudah lama tidak diminum ayahnya. Ia merasa tingkah aneh Kevin mungkin hanyalah halusinasi, apalagi sejak ibunya meninggal. Mei juga tidak lupa, ia mengingatkan bahwa sejak pagi ada undangan syukuran dari tetangga. Namun Kevin yang sudah terlanjur kesal dengan warga sekitar merasa malas untuk datang. Ia berpikir bahwa lingkungan ini tidak sebaik yang ia bayangkan. Seorang pria gondrong bernama Kuntet sedang menjalani ruqyah yang dipimpin oleh seorang ibu bernama Ceknah. Menariknya, jimat yang menempel di rumah Kevin ternyata sama dengan jimat penangkal yang mereka gunakan. Sementara itu, Mei yang sedang mengobrol lewat pesan dengan Ria tiba-tiba mendapat telepon dari Kevin. Karena harus lembur, Kevin meminta Mei mengunci pintu rapat-rapat. Namun saat di tempat kerja, Kevin mendengar suara aneh dari arah teleponnya. Khawatir terjadi sesuatu pada Mei, ia pun memutuskan langsung pulang. Boy, พี่มีธุระด่วนเดี๋ยวจัดการไปก่อนเลย Sampainya di rumah, Kevin melihat Mei seperti berdiri di luar dan berusaha mengejarnya. Tapi ternyata itu hanyalah halusinasi. Mei sebenarnya sedang berada di kamarnya. Di tengah kebingungan itu, Kevin kembali melihat penampakan sosok bermukena hitam. Mei pun semakin heran melihat perilaku ayahnya yang makin tidak masuk akal. Keesokan harinya, Mei kembali mengajak Kevin menghadiri acara syukuran yang kemarin dibicarakan. Meski enggan dan masih dipenuhi rasa curiga, Kevin akhirnya menuruti ajakan itu. Setibanya di sana, anak tuan rumah yang bernama Asrul terlihat masih kesakitan karena acara tersebut ternyata adalah syukuran sunatan. Saat menikmati hidangan, beberapa warga yang mendengar Kevin tercebur, ia langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kevin yang tegang mencoba menutupinya dengan alasan terpeleset saat mencari ikan. Namun para bapak-bapak merasa ada yang tidak beres. Mereka mengatakan bahwa rumah tua yang ditempati Kevin memiliki energi negatif, bahkan bisa saja terkena santet. Mereka menyarankan agar Kevin mengadakan selamatan di rumahnya. Mendengar kata santet, Kevin pun langsung panik, apalagi ketika ia merasa luka kakinya semakin membiru. ว่าแต่มันใช่คุณอย่าเอาของอะไรในบ้านไปทิ้งนะ Sekembalinya ke rumah, ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kepala pusing, ia semakin yakin bahwa warga telah menyantetnya. Ia juga merasa kondisi kakinya semakin parah. Namun
Namun Mai heran karena secara kasat mata kaki ayahnya baik-baik saja. Dengan kesal, ia meminta Kevin berhenti berpikir negatif tentang warga. Bahkan Mai mengancam akan pergi ke rumah bibinya jika ayahnya terus bersikap seperti itu. Tak lama kemudian, Mai menyarankan agar ayahnya membuat kuil mini di rumahnya jika ia merasa gangguan yang dialaminya berkaitan dengan hal gaib. Kevin yang mulai percaya pun berencana mengundang biksu. Keesokan harinya, mereka benar-benar memanggil seorang biksu untuk membuat kuil mini di halaman sekaligus melakukan ritual pembersihan energi negatif. Namun meski kuil mini sudah berdiri, Kevin tetap merasakan aura yang tidak beres, terutama saat menjelang subuh. Besokannya, saat berbincang dengan Ria, Mai mendengar kabar bahwa warga menemukan jasad yang diduga pemilik rumah sebelumnya. Ria menyarankan agar rumah Kevin diberkati karena menurutnya aura negatifnya sangat kuat. Dalam kepercayaan setempat, ada jin yang bisa melakukan sihir dan membuat sebuah rumah menjadi ก็ terkutuk. เกี่ยวนะเพราะที่เมย์อยู่ตอนเนี้ยก็บ้านของตระกูลนั่นแหละ Mendengar semua penjelasan itu, Mai semakin penasaran. Ia pun menanyakan siapa yang bisa melakukan pembersihan secara Islami. Ia menyebut satu nama, yaitu Jejen. Di tengah obrolan mereka, suasana tiba-tiba berubah ketika Mai seperti melihat sosok jasad yang membuatnya semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya, ia memberanikan diri menemui Jejen. Ia menceritakan bahwa ayahnya sedang sakit dan bahkan menuduh Jejen telah menyantetnya. Mendengar tuduhan itu, Jejen hanya tersenyum tipis. Ia menjelaskan bahwa santet bukan hanya dosa, tetapi cara-cara seperti itu sudah kuno. Ia juga mengatakan bahwa keanehan yang dialami Kevin sebenarnya akibat perbuatannya sendiri. Kevin telah mencabut semua jimat penangkal dan justru membangun kuil mini di atas tanah tersebut. Padahal rumah itu memang berdiri di tanah terkutuk sebelum keluarga Mai datang. Semuanya masih terkendali karena penangkal-penangkal itu masih terpasang. Jejen kemudian meminta Mai dan ayahnya segera pindah sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Ia juga mengingatkan bahwa sudah ada korban sebelumnya akibat tanah tersebut. Kembalinya ke rumah, Mai panik saat melihat darah menetes dari kamar ayahnya. Keadaan semakin tidak terkendali. Melihat kondisi itu, Jejen akhirnya berniat membantu mereka. Saat Kevin sadar, Mai menjelaskan bahwa Jejen ingin menolong. Ia meminta ayahnya untuk tidak keras kepala. Mereka lalu dibawa menemui seseorang yang dianggap mampu membantu. Dalam perjalanannya, Jejen menjelaskan tentang jin kepada Kevin. Jin adalah makhluk gaib yang tidak terlihat. Ada yang baik, juga ada yang jahat. Jin yang baik taat kepada perintah Allah dan tidak mengganggu manusia. Sedangkan jin yang jahat selalu menyesatkan dan merusak. Dan pastinya kuil mini yang dibuat Kevin tidak akan membantu karena gangguan yang terjadi bukan berasal dari kepercayaan yang ia pahami. Mendengar penjelasan itu, perlahan mereka mulai mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Saat berhenti di sebuah warung, Kevin merasa orang-orang menatap tajam ke arahnya. Perasaan curiganya kembali muncul ketika Jejen meminta mereka menunggu sebentar. Namun ternyata Jejen hanya ingin memberikan tongkat agar Kevin bisa berjalan lebih mudah karena kakinya terasa sakit. Tak lama kemudian, mereka menuju ke sebuah tempat terpencil. Jejen meminta Kevin menunggu, sementara ia menjemput orang pintar yang dimaksud. Namun Kevin yang takut malah meninggalkan Mai memaksanya ikut, meski kakinya masih pincang. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di sebuah gubuk sederhana. Orang pintar yang dimaksud ternyata Ceknah, sosok yang dulu membantu warga melakukan ruqyah.
Assalamualaikum. Cenah mengatakan bahwa Kevin memang menempati rumah di tanah terkutuk dan gangguan muncul setelah semua penangkal dicabut. Tiba-tiba Kevin kerasukan, suara asing keluar dari mulutnya. Jin dalam tubuhnya menyebut Kevin sebagai pria berdosa yang telah membunuh istrinya sendiri. Ratus tahun yang lalu, seorang tuan tanah bernama Sam mempekerjakan ratusan warga lokal tanpa rasa kemanusiaan. Suatu malam, Sam diberitahu bahwa salah satu pekerja memiliki ilmu sihir. Tak ingin tanahnya tercemar, Sam memerintahkan anak buahnya untuk menangkap orang itu. Di sisi lain, seorang murid bernama Ranggi terus mengasah ilmunya yang diajarkan gurunya. Ia diingatkan agar berhati-hati karena ilmu tersebut bisa menjadi petaka jika digunakan di jalan yang salah. Gua belajar. Tok lama, mu jadi akeh panah. Namun Ranggi akhirnya berhasil ditangkap oleh suruhan Sam karena dicurigai memiliki kekuatan gaib. Ia dipaksa bekerja dan diperlakukan seperti budak. Tak tahan diperlakukan seperti hewan, Ranggi akhirnya menggunakan ilmunya. Dengan amarah dan dendam, ia menutup tanah itu dengan kutukan yang mengikat siapapun yang berani merusaknya. Sejak saat itulah tanah tersebut membawa malapetaka bagi para penghuninya. Ia mencoba kabur dari tanggung jawabnya, tetapi perbuatannya terbongkar. Tuan tanah yakin bahwa dengan mengeksekusinya, kutukan itu bisa dihapus. Melihat gurunya dieksekusi, Ranggi tidak terima. Dengan amarah dan keyakinan yang tersisa, ia melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia melakukan perlawanan dan menciptakan jimat-jimat penangkal untuk menahan kutukan yang sudah terlanjur dilepaskan. Namun beberapa hari kemudian, komplotan Sam kembali datang. Ranggi ditangkap dan ditenggelamkan di dasar empang. Setelah menceritakan semuanya, Cenah menjelaskan bahwa jimat yang dicopot Kevin telah membangkitkan kembali kutukan yang tertidur selama 200 tahun. Ia hanya bisa menyarankan agar Kevin dan Mei segera meninggalkan rumah itu. Berapa jam kemudian, Cenah meminta waktu untuk sholat terlebih dahulu. Sambil menunggu, Kevin akhirnya mengakui penyesalan terbesarnya. Ia menceritakan kejadian saat ulang tahun bersama istrinya di sebuah restoran. Malam itu ia terlalu banyak minum hingga kecelakaan tak terhindarkan dan istrinya meninggal. Sejak saat itu, rasa bersalah terus menghantuinya. Dengar pengakuan itu, Mei meminta ayahnya untuk ikhlas dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Ia sadar selain gangguan jin, kondisi mental Kevin yang rapuh membuatnya semakin mudah disesatkan. Sekembalinya ke rumah, gangguan kembali terjadi. Kevin berusaha mengamankan abu istrinya. Ketika suasana semakin mencekam, tiba-tiba Cenah datang bersama Jejen. Cenah meminta Kevin dan Mei menjauh untuk mengamankan diri, sementara ia dan Jejen bersiap melakukan pembersihan. Energi gelap itu kini berpusat di kuil mini yang dibuat Kevin. Cenah meminta Jejen untuk menghadapi kutukan Kadir yang bangkit kembali. Saat wujudnya mulai tampak, Cenah melawan dengan bacaan doa dan kekuatan spiritualnya. Mereka sempat terdesak hingga akhirnya Jejen membacakan doa-doa di kitab dengan suara yang lantang. Bacaan itu mengguncang energi gelap yang sudah mengikat tempat tersebut.
Perlahan dengan izin yang kuasa, kutukan itu berhasil dipatahkan. Setelah semuanya mereda, mereka menggali tanah dan menemukan sisa-sisa tulang Kadir untuk diamankan agar tidak menjadi sumber malapetaka. Keesokan harinya, Kevin dan Mei mengundang Ustadz serta para tetangga untuk mengadakan syukuran di rumah itu. Mereka berdoa bersama dan makan bersama sebagai tanda dimulainya lembaran baru. Dan akhirnya filmnya rampung.